warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? Yang terhormat Bapak Nur Esmi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari dan Farmasi kelas B. Saya akan memperkenalkan saya sendiri, Dewi Jayanti sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Diah Karina, Dila Noraisyah, Dwi Damayanti, Fatimah Azahra, Firda Alfisyah, Kristina Wulandari, Muhammad Naufal, Nur Pala, Nur Syafa Agustin, Putri Wulan Ramadan, Rahmat Ismiadi, Rahmawati, Raudatul Jannah, Risa Imayatul Husnia, Tofat Suraya, Tanti Eliawati, Tegar Fernanda Ali, dan Yunita Aulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peran dan fungsi masjid dalam pengembangan budaya Islam. Langsung saja, materi yang pertama akan dibacakan oleh Rahmat Ismiadi. Kepada Rahmat Ismiadi, kami persilakan. Ini 15 tuh. Mana kok gila cabenya. Coba lah ini Mas. Masa yuk. Iya, lihat cabenya tuh. Masjid secara etimologi ditinjau segi etimologi masjid berarti tempat beribadah. Asal kata dari masjid adalah sejadah, di mana sejadah berarti sujud atau tunduk. Dengaran. Tes. Udah. Tes. Apa suara? Lanjut Rahmat. Ya. Ini diulang lah. Ditinjau segi etimologi, masjid berarti tempat beribadah. Asal kata dari masjid adalah sejadah, di mana sejadah berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berasal dari bahasa Arab. Kata masjid dalam kurung M S G D. Ini berarti tiang suci atau tempat sembahan. Kata masjid dalam bahasa Inggris disebut masjid. Kata masjid ini berasal dari kata mezquita dalam bahasa Spanyol. Sebelum itu, masjid juga disebut mosaic, moske atau moske dan moske. Akan tetapi asal kata masjid yaitu sejadah mengandung makna tunduk dan patuh serta taat. Maka hakikat masjid itu adalah tempat melakukan segala macam aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bahwa masjid itu berarti suatu tempat melakukan segala aktivitas manusia yang mencerminkan nilai-nilai
kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, sebelumnya kita break sebentar menunggu azan selesai. Baik. Kami akan melanjutkan. Materi yang kedua yang akan dibacakan oleh rekan kami, Firda Alfisya. Kepada Firda Alfisya dipersilahkan. Peran masjid kampus bagi mahasiswa. Pada zaman sekarang, masjid kampus memang hanya sebuah bagian kecil dari sebuah kampus. Meskipun begitu, peran masjid kampus dalam membentuk mahasiswa berintegritas sangat besar. Masjid kampus tidak saja menjadi tempat sholat. Saat ini masjid menjelma menjadi pusat kegiatan mahasiswa yang memiliki segudang lembaga dan kegiatan. Kemudian, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Sofa Tusuraya. Kepada Sofa dipersilahkan. Satu, sebagai media pengembangan karakter keislaman, masjid kampus memiliki peranan penting dalam membangun dan membentuk karakter keislaman. Ayo. Membentuk karakter mahasiswa untuk peradaban Indonesia yang unggul.
Dengan adanya masjid kampus, diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi diri, memupuk dan memperkuat karakter diri, melakukan kajian-kajian keagamaan Islam, peribadatan maupun sebagai pusat syiar Islam kepada masyarakat luas. Di antara kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan karakter keislaman mahasiswa adalah sebagai berikut. A. Pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan kegiatan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan sholat para jamaah. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membagikan buku pedoman sholat praktis kepada para jamaah. 2. Mengadakan pengajian singkat mengenai sholat dan kultum atau pengajian khusus. 3. Menempelkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku pada setiap saat. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Wulan Ramadan. Kepada Putri Wulan Ramadan dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu B. Pembinaan kegiatan Ramadan. Kegiatan bulan Ramadan yang perlu dikelola dengan baik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sholat tarawih. Kedua, kultum atau kuliah 7 menit. Yang ketiga, iktikaf dan tadarus Al-Quran. C. Program tutorial atau mentori keislaman. Program tutorial pendidikan agama Islam atau mentori keislaman di kampus ada yang dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kuliah PAI, dan ada juga yang dilaksanakan oleh badan atau unit yang bersifat otonom atau tidak terkait dengan perkuliahan PAI. Kegiatan ini meliputi diskusi kelompok tentang pengembangan wawasan keislaman yang tidak dibahas dalam materi perkuliahan PAI dan pengajian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jurusan masing-masing. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Nurpala. Kepada Nurpala dipersilakan. Nurpala dipersilakan. D. Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa UKDM. Unit Kegiatan Dakwah Kampus UKDM dipusatkan di Masjid Kampus PT. Tujuan pokok dari lembaga ini adalah membina para anggotanya sebagai calon sarjana, calon pendidikan, dan kader DAI dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, memelihara ajaran Islam, dan ikut menciptakan kampus religius. Kegiatan utamanya adalah kaderisasi para dai dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk berdakwah di kalangan mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Naufal. Kepada Muhammad Naufal dipersilakan.
Tes lah. Selanjutnya, membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Program utama masjid harus diarahkan agar orang-orang mukmin dapat meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-5 adalah sebagai berikut. Pertama, selalu beriman kepada zat ilahi yang al-ghaib, maksudnya selalu mengingat-ingatnya atau berzikir kepadanya. Sesuai perintah Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Wa dzikur rabbaka fin nafsika tadaruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaulil bil budwi wal asali wala takun minal ghafilina. Artinya, dan ingat-ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan cara mengingatnya dengan tidak mengeraskan suara atau melainkan di hati saja pada waktu pagi dan petang sepanjang waktu, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai atau tidak berzikir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Nuraisyah. Kepada Dila, dipersilahkan. Yang kedua, selalu mendirikan sholat, yakni mengerjakan sholat secara khusyuk, yaitu berzikir pada saat bersolat. Sesuai perintah Allah dalam Quran surat Taha 20 ayat 14, wa aqimis sholata lizikri. Artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, agar terhindar dari sholat sahun yang diancam dengan neraka. Quran surat Al-Ma'un 107 ayat 4-5. Yang ketiga, selalu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Implementasi cara mengimani kitab-kitab Allah adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan pedoman mati. Al-Quran dijadikan pedoman hidup dalam menjalani Shirathul Mustaqim. Juga dijadikan pedoman mati agar ketika kita mati, yang hanya satu kali terjadi dapat mati dengan selamat atau husnul khotimah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Damayanti. Kepada Dwi Damayanti, dipersilahkan. Seiring dengan perkembangannya zaman dan suasana akademik kampus bersamaan dengan membina dirinya dengan ketakwaan dan jihad akbar, pengurus masjid perlu menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan ketakwaan para jamaah. Ciri kecendekian masjid kampus harus menonjol, tentunya harus dengan basis ketakwaan. Masjid kampus perlu mengembangkan program pengajian keagamaan yang fundamental atau lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar agama secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah dengan tetap mempertahankan dan membina ciri khas masjid seperti salat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindari meminjam istilah Imam Ghazali, semangat beribadah yang palsu, yakni perasaan beribadah padahal ibadahnya tidak berjalan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya, ibadahnya ditolak oleh Allah. Pertanyaan. Baik, terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kami akan menampung pertanyaan. Bisa ketik di kolom chat.
Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Itu sudah ada beberapa Dew yang nanya di kolom chat. Iya, kami tampung dulu ya selagi mencari jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kami akan menjawab satu persatu dari pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan akan dijawab oleh Tegar. Kepada Tegar dipersilakan. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab dari dia Mestaya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan segi etimologi? Menurut pendapat saya, etimologi berarti cabang ilmu yang mempelajari asal-usul kata. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima jawabannya, Dea? Iya, terima kasih. Buat teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, bisa menambahkan.
Mohon sabar ya teman-teman, kami sedang mencari jawabannya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Yunita. Kepada Yunita dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Ma'rifah. Izin bertanya, bagaimana mengatasi mahasiswa atau mahasiswi yang kurang sadar akan pentingnya masjid kampus dalam pengembangan Islam? Kita dapat melakukan penyuluhan ataupun kajian Islam yang dilakukan di wilayah kampus dengan memberikan tema yang bisa dianggap penting untuk mahasiswa, dan jika orang yang kurang sadar tersebut adalah teman kita dapat mengingatkan bahwa sebagai seorang muslim lebih baik melakukan ibadah di masjid daripada seorang diri. Apakah kurang jelas? Apakah jawabannya bisa diterima? Katanya jelas, makasih Yun. Di kolom Iya, chat. sama-sama. Harap sabar menunggu ya teman-teman.
Baik. Selanjutnya kami akan menjawab dan akan dibacakan oleh Rahmawati. Kepada Rahmawati dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laili. Di sini pertanyaannya, menurut kalian bagaimana caranya kita mengembangkan masjid kampus kita sendiri? Jadi caranya itu dengan cara kita bisa menjadikan masjid kampus itu sebagai pusat aktivitas untuk berdiskusi dengan mengembangkan keilmuan, dijadikan sebagai pengembangan karakter mahasiswa, salah satunya dalam hal kedisiplinan. Terima kasih. Apakah bisa diterima jawabannya? Puas Laili itu. Atau kurang jelas? Atau ada yang ingin menambahkan? Sibuk pikirin hidup sepenuh tanda tanya. Selagi menunggu jawaban buat teman-teman yang bertanya, kami stopkan dulu ya, selagi kami mencari jawaban. Sal. Dulu.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nurfala. Kepada Nurfala dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rihadatul Aisyah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihadatul Aisyah dari S1 Farmasi kelas A. Saya ingin bertanya, menurut kalian, jika di suatu kampus melakukan kegiatan kajian, maka materi apa yang harusnya disampaikan? Karena penjelasan PP tadi ada poin bahwa masjid kampus perlu mengembangkan program kajian keagamaan yang lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar agama secara kritis, terbuka, luas, dan mendalam. Terima kasih. Jawabannya, pentingnya mengutamakan membaca dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita ambil contoh judul tersebut? Karena pada wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang mana pada ayat pertama memaparkan kata membaca yang mana kita sebagai umat muslim diwajibkan membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, melainkan memahami dan menerapkan pada kehidupan. Biasanya kebanyakan mahasiswa ataupun masyarakat lebih ke membaca daripada memahami dan menerapkan. Jadi, diperlukan adanya kajian Islam dengan tema tersebut secara kritis, terbuka, luas, dan mendalam agar kita sama-sama melakukan hal yang benar dalam membaca, memahami, dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, ada tuh. Pertanyaan Nurul Amalia nih. Alhamdulillah bisa, terima kasih. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik. Gimana Pak Makalah? Pertanyaannya sudah habis? Terjawab? Belum, Bapak. Oke, ada berapa pertanyaan lagi yang belum terjawab? Sebentar, Pak, masih dicek. Masih 3 pertanyaan lagi, Pak, yang belum dijawab. Oke, 5 menit lagi. Tolong dihabiskan pertanyaannya 5 menit lagi. Waktunya Bapak beri. Kalau seandainya tidak terjawab, nanti Bapak bantu dan teman-teman jawab. Baik, Pak.
Halo, permisi kelompok 9. Iya. Mengingat waktu yang sudah diperingatkan oleh Bapak, apakah jawaban untuk Nurul Amelia sudah ada jawabannya? Jawab dah, belum. Ini sedang dicari, sabar ya. Enggak, kalau belum, apakah saya boleh menjawabkan untuk membantu? Iya, boleh, dipersilahkan. Baik. Dari Nurul Amelia, dia mengetikkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amelia dari Prodi S1 Kebidanan. Ingin bertanya kepada teman-teman. Di sini kita sadar bahwa masjid kampus memiliki peran penting dalam pengembangan karakter dan integritas mahasiswa. Nah, siapa sajakah tokoh yang berperan dalam pengembangan mahasiswa tersebut? Mahasiswa kampus, menurut pendapat saya, karena di sini disebutkan pengembangan karakter dan integritas mahasiswa. Kata kuncinya di sana, yaitu yang bertanggung jawab atas pengembangan masjid di kampus itu adalah masyarakat masjid di kampus. Nah, siapa saja yang termaksud masyarakat masjid di kampus? Jadi, menurut saya masyarakat masjid di kampus itu adalah semua orang yang memiliki agama Islam. Karena setiap orang yang beragama Islam itu diwajibkan untuk bersosialisasi termasuk di masjid. Jadi semua yang beragama Islam di kampus itu ikut andil dalam pengembangan masjid di kampus, di mana mahasiswa di sana bisa mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan toleransi dan juga modernisasi agama menuju Indonesia yang lebih maju. Jadi kemungkinan di sana entah orang yang lebih memiliki ilmu agama lebih kuat atau mohon maaf ilmu agama yang di bawah yang rendah itu bisa berkumpul di sana untuk membangun pengembangan masjid di kampus. Itu aja menurut jawaban saya. Makasih. Baik, terima kasih untuk Muhammad Rizky atas bantuan jawabannya. Oke, 2 menit lagi teman-teman. Silakan jawab pertanyaan yang ada. Maaf Pak, masih satu pertanyaan lagi yang belum terjawab.
Oke, 1 menit lagi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh dia. Kepada dia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanti Dwi Anggraini dari Prodi D3 Kebidanan. Ingin bertanya, menurut kalian apa yang harus dilakukan agar meningkatnya program kerja masjid, ibadah, dan ketakwaan para jamaah khususnya di kampus? Terima kasih. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Sering-sering diadakannya aktivitas seperti pengajian, hafsi, dan diskusi keagamaan. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Irwanti? Bagaimana? Apakah sudah jelas jawabannya? Atau teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban? Dipersilakan. Jadi menurut kalian dengan cara itu, apakah sudah jadi meningkatnya semangat kita beribadah dengan Ya, cara yang menurut tadi disebutkan? kami bisa meningkatnya program kerja masjid, ibadah, dan ketakwaan pada jamaah. Apakah ada yang menambahkan? Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, silakan teman-teman pemakalah ditutup. Boleh. Baik, Pak. Pertanyaan sudah terjawab semua. Ya, silakan ditutup dengan salam dan diserahkan ke Bapak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya dari jawaban, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas perhatiannya dan yang sudah menambahkan jawaban. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak mulai, tolong teman-teman yang videonya dimatiin, dihidupin ya. Karena sudah hampir selesai perkuliahannya, tolong dihidupin. Baik, sebelum Bapak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang Bapak banggakan adik-adik mahasiswa, mahasiswi, adik-adik pemakalah, teman-teman PJ Prodi, dan teman-teman yang aktif dalam perkuliahan ini, juga teman-teman yang bertanya dan yang menambahkan. Senantiasa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia Allah jualah, atas limpahan kekuatannya juga jualah, atas limpahan nikmatnya jualah, kita dapat ya bertemu di setelah masa libur yang cukup panjang. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman kita dalam agama ini
dan kemudian salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau di yaumil qiyamah. Baik adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang Bapak hormati, Bapak menggunakan 2 akun ya. Oke, sebelumnya Bapak ingatkan bahwa kita kuliahnya insya Allah paling lama itu jam 16.30 atau jam 5:30. Maksud Bapak jam 4:30. Jadi ada kurang lebih 16 atau 17 menit lagi. Tolong nanti diingatkan kalau ada kelebihan waktu. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini bisa Bapak berikan sedikit ya feedback guna menambah wawasan kita bersama-sama. Baik adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang Bapak hormati, pertanyaan ya sudah ya bagus dan tentunya sudah cukup menguras waktu pemateri untuk menjawab. Tadi Bapak menambahkan dari pertanyaan dari Dea, D3 Kebidanan. Nah, dalam pemahaman teori itu ya, ini nanti kalian juga ketemu, ya dalam pemahaman teori itu ada nanti dia istilahnya itu etimologi, ada terminologi. Nah, kalau etimologi itu singkatnya adalah secara bahasa gitu, ya. Nah, dalam teori itu nanti ada namanya secara etimologi. Nah, etimologi berarti secara bahasa. Nah, kalau terminologi itu berarti secara istilah, ya. Nah, biasanya etimologi ini diambil dari akar kata ya. Misalnya kita sebut saja masjid gitu. Nah, dia diambil dari kata bahasa Arab misalnya sajada. Ya. Nanti sampai ke akar kata masjid. Nah, masjid itu dalam bahasa Arab itu adalah isim makan. Nah, isim makan tuh mungkin teman-teman yang pondok ya itu tahu gitu. Isim makan itu adalah nama yang menunjukkan suatu tempat. Contoh juga ya kata bayak tubuh misalnya. Kata bay itu kan buku gitu ya, tulisan. Nah, ketika disematkan kata maktabah, nah jadi katanya maktabah itu isim nama tempat, jadi maktabah itu perpustakaan. Nah gitu ya, itu dalam bahasa Arab itu seperti itu. Jadi saking dalamnya, saking kayanya akan bahasa Arab, satu akar kata itu ternyata sangat banyak sekali gitu. Akar kata yang lain yang ibaratnya menunjukkan dan bisa menunjukkan arti yang lain. Nah, itulah bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu satu akar kata yang sama bisa ya berubah-ubah sesuai dengan mizannya atau timbangannya, dan juga tentunya artinya berubah-ubah. Nah, misalnya Bapak menyebutkan kolbu. Ada nggak yang tahu arti kolbu? Coba Bapak sebutkan lafal kolbu. Tolong dijawab lafal kolbu ini apa artinya kolbu? Boleh? Hati, Pak. Ya, hati ya. Betul, hati. Terima kasih teman-teman, hati. Tapi ketika Bapak ngomong kalbu. Kalau kalbu apa? Anjing. Hewan, Oke, hewan ya, hewan betul. Hewan itu. Nah, makanya bahasa Arab itu ya sangat kaya sekali gitu. Cuma sedikit saja falafalannya, makharijul hurufnya, maka artinya juga berubah. Nah, Bapak kembalikan ke pertanyaan tadi. Nah, etimologi berarti adalah bahasa ya. Contoh puasa. Nah, puasa dari kata bahasa Arab artinya menahan. Nah, menahan. Apa sih yang ditahan gitu kan, bingung loh. Nah, tapi ketika kita memahami dalam pengertian istilah atau terminologi, nah puasa adalah menahan daripada haus dan lapar, daripada hal-hal yang membatalkan, baik dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, seperti itu ya memahami teori gitu. Itu singkatnya. Kemudian oke, dari Aisyah ya, Farmasi. Menurut kalian jika suatu kampus melakukan kegiatan kajian, maka materi apa yang seharusnya disampaikan? Nah, semua materi ya menurut Bapak semua materi dalam agama Islam itu sangat penting ya. Sangat penting. Terlebih materi-materi yang kaitannya dengan yang pertama tauhid ya, akidah.
akidah kita, kemudian tentang fikih syariah kita, kemudian tentang akhlak kita, tasawuf. Nah, namun terkadang ya para dai itu, para ulama itu dia tidak menyebutkan secara gamblang gitu. Oh ini gitu, enggak. Karena mungkin audiensnya anak-anak muda, biasanya tematik gitu. Misalnya tematik itu kan cara atau metode agar tidak galau. Kayak gitu kan tematik gitu, tema-temanya. Ya nggak apa-apa gitu, itu strategi aja buat audiensnya itu semangat gitu. Tapi yang penting ketika materi itu adalah materi agama Islam, nah maka itu adalah sangat penting. Bahkan ketika membahas sesuatu yang wajib, maka itu wajib. Contoh tentang misalnya mandi wajib, ya mandi jinabah, mandi setelah haid, mandi setelah misalnya melahirkan. Nah itu tuh wajib, ilmunya wajib, ya. Kalau nggak bisa maka berdosa gitu. Ya, kemudian juga ada namanya materi-materi rukun iman ya. Nah, arkanul iman, rukun iman. Itu wajib. Kalau orang nggak mengetahui, maka hukumnya berdosa besar bagi mukallaf. Nah, mukallaf itu apa, Pak? Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebankan hukum. Nah, babuhan pian ini para mahasiswa ini sudah mukallaf, sudah mumayyiz. Nah, mukallaf itu artinya dibebankan suatu hukum. Beda dengan anak-anak, dia tidak dibebankan. Mumayyiz, bisa membedakan baik dan benar. Kemudian bisa melihat yang ganteng itu seperti ini loh, yang cantik ini seperti ini loh. Nah itu sudah balik gitu, sudah sampai umurnya. Itu ya. Nah kemudian jangan sampai, nah makanya Bapak menjelaskan kemarin tugas-tugas kalian itu sebenarnya itu untuk diri kalian juga gitu kan. Ini mata kuliah ini cuma 1 semester. Ini formalnya ya, secara formal kalian mendapatkan ilmu pendidikan agama Islam itu cuma 1 semester secara formal. Akan tetapi kalian sangat banyak sekali waktu yang bisa kalian manfaatkan ya semasa mahasiswa maupun semasa nanti setelah mahasiswa. Itu banyak yang namanya tempat-tempat majelis ilmu, tempat majelis ta'lim, ya masjid, musola, surau, langgar. Apalagi Banjarmasin adalah salah satu masjid yang paling banyak di Indonesia gitu. Nah itu dimanfaatkan karena jangan sampai tempat yang paling nyaman, tempat yang paling yang paling menyejukkan jiwa dan hati kita itu adalah masjid gitu. Mungkin ya kafe itu kan asik gitu kan, ngumpul bareng teman-teman. Tapi sebagai orang Islam itu kalian nanti bisa loh merasakan kapan sih waktunya kita itu galau, istilahnya itu sangat tertekan sekali. Ternyata ada tempat itu adalah tempat yang menjawab semua tantangan kita, semua hambatan kita, semua persoalan kita, yang adalah masjid. Nah, iya, nanti orang-orang bisa gitu ya. Jangan sampai tempat pelampiasan galaunya adalah tempat-tempat yang mohon maaf, tempat-tempatnya misalnya ya dugem gitu. Jangan ya. Sebagai orang Islam itu tentunya punya strategi gitu. Seandainya galau, seandainya lagi imannya menurun gitu kan, itu jangan sampai, atau lagi sesuatu itu mendekatinya yang berupa masalah kecil maupun besar, itu tentunya dekat-dekatlah dengan masjid atau majelis ilmu. Nah kemudian secara tentunya prioritas itu kan ya, prioritas itu adalah arkanul Islam, arkanul iman gitu ya, tentang fikih, tentang kewajiban-kewajiban. Nah tentunya juga sebagai mahasiswa kan jangan sampai kritisnya dapat tapi yang dasar-dasar lupa gitu. Kan mahasiswa itu kan biasanya suka sesuatu yang kritis, sesuatu yang mungkin kekinian, kontemporer, tapi dia nggak tahu gitu sesuatu yang dasar. Nah itu berdosa ya. Nah yang wajib-wajib itu misalnya cara sholat ya, itu wajib. Sholatnya wajib. Nah ilmu tentang sholat juga wajib. Gitu ya. Beriman kepada Allah wajib. Nah, mengetahui ilmu tentang beriman kepada Allah wajib. Nah, jadi seperti itu. Sesuatu yang menunjukkan ke suatu tujuan, maka cara mendapatkan tujuan itu juga wajib. Itu ya kaidahnya. Kemudian misalnya kalian mandi wajib itu wajib gitu ya. Kalau nggak mandi wajib, amal ibadahnya sebesar apa aja, sholatnya seperti apa saja yang nggak diterima gitu, karena dia belum mandi wajib atau belum misalnya berwudu.
Nah, ilmu tentang cara berwudu, ilmu tentang cara mandi wajib, maka jadi wajib gitu. Nah, seperti itu kaidahnya. Tapi juga jangan sampai juga ya ilmu-ilmu kontemporer, kekinian, kritis itu ya boleh ya, mahasiswa juga juga harus gitu memahaminya. Misalnya tentang tantangan-tantangan Islam masa kini kan itu kan tema-tema kontemporer ya. Cuma jangan sampai kata Bapak tadi ilmu-ilmu yang ya yang misalnya itu yang wajib itu jangan sampai tidak diketahui. Itu ringkasnya. Kemudian oke, tadi bagus ya jawaban teman-teman. Ini pertanyaannya dari Laili, cara mengembangkan masjid kampus kita. Nah, Bapak pernah ketemu satu masjid di salah satu di pulau ya, di Pulau Jawa gitu. Kalau dia itu waktunya sholat ya, Bapak yang sukanya itu banyak gitu yang ke masjid. Ya selain daripada mahasiswanya juga banyak, masjidnya juga besar, tapi ketika azan itu berkumandang itu memang ya laki-laki perempuan itu menuju masjid itu lah ramai gitu. Nah, itu bagus ya. Nah, Bapak jarang sekali menemukan masjid-masjid yang istilahnya itu kecuali memang masjid itu menerapkan misalnya program ma'had ya, program wisma, program asrama mahasiswa. Nah, biasanya kan ada salah satu kampus atau kampus-kampus itu biasanya menerapkan program untuk mahasiswa baru itu ada namanya Ma'had Al-Jami'ah. Nah, Ma'had Al-Jami'ah itu artinya asrama mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, itu biasanya waktunya misalnya programnya setahun atau 6 bulan atau 3 bulan. Nah, itu mahasiswa itu ditekankan sekali sholat 5 waktunya ditekankan sekali, misalnya kajiannya ditekankan sekali, misalnya mengikuti kajiannya. Nah itu programnya ya, tapi mungkin ya belum gitu, mungkin nanti suatu saat kampus kita kalau sudah mungkin ya siapa tahu nanti berdoa saja, mudah-mudahan itu bagus ya. Jadi 1 tahun itu atau 6 bulan itu atau 3 bulan itu full gitu untuk memahami pembelajaran tentang hukum-hukum Islam, tentang hukum-hukum agama Islam, tentang pendidikan Islam. Seperti itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang sama sudah Bapak jawabkan juga. Oke. Nah, dari Dewi Anggraini ya, mungkin gini pertanyaannya program. Nah, kalau programnya kan mungkin tadi sama saja yang sudah dijawabkan Bapak dan teman-teman tadi. Paling gini ya, meningkatkan fasilitas masjid gitu. Jadi masjid itu ya kalau memang jangan sampai masjid itu jadi tempat misalnya mohon maaf nih sajadahnya agak kotor gitu, mohon maaf nih ya. Nah, jadi yang bertanggung jawab itu siapa Pak? Ya, yang bertanggung jawab tentunya bukan hanya pengurus masjid gitu. Kita umat Islam makanya jangan sampai malas sedekah gitu ya. Sedekah kan gak mesti banyak gitu, yang penting istiqomah. Kemudian juga misalnya hari Jumat tuh ya. Hari Jumat itu kan biasanya tuh ada tuh misalnya tempat wakaf, tempat impak gitu yang berbentuk berbentuk kotak, itu kan biasanya lewat tuh. Nah, teman-teman yang cowok itu kan biasanya itu jangan sampai celengan-celengan amal itu cuma dicelengi. Nah, dicelengi itu bahasa Banjarnya itu cuma dilihat gitu. Jangan sampai ya. Makanya celengan itu diisi gitu. Nah, itu teman-teman yang biasanya hari Jumat, teman-teman cowok khususnya. Nah, kemudian ya untuk ceweknya juga tentunya programnya itu misalnya adalah fikhun nisa, misalnya fikih wanita ya, itu salah satu strategi untuk meningkatkan ketakwaan para jamaah perempuan, juga jamaah yang lainnya. Nah, kemudian Bapak lanjutkan saja dari Nurul Amalia, kampus memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan karakter dan integritas. Ya betul. Ya tadi betul sudah dijawabkan oleh ya teman-teman pemakalan dan juga kalau nggak salah Rizky ya. Ya semua orang berperan. Kalau di kampus, ya tokohnya rektor gitu. Tapi kan rektor nggak mungkin gitu ya mengurusi semuanya. Ya dibantulah wakil rektor, misalnya wakil rektor bidang kemahasiswaan. Mungkin wakil rektor bidang kemahasiswaan juga ya nggak selalu ada gitu kan di kampus. Bisa dibantu oleh ketua jurusan. Nah, sampai dibantu oleh pihak kemahasiswaan. Kan di mahasiswa itu ada namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, yang sifatnya itu eksekutif. Juga mungkin ada misalnya himpunan mahasiswa jurusan
atau himpunan mahasiswa ya HMJ, HMD misalnya. Kemudian kan ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada lembaga dakwah kampus. Nah, itulah semua orang itu berperan dalam pengembangan masjid. Seandainya semuanya sudah berjalan dan kesadaran umat muslimnya, ya umat muslimnya itu tentunya para mahasiswa yang beragama Islam, ya kalau misalnya ada minta sumbangan itu jangan ragu-ragu gitu. Sedikit banyak yang penting ikhlas. Jangan sampai sudah nggak nyumbang ngomong lagi, ini sumbangan lagi, padahal dia nggak nyumbang gitu ya. Itu semua orang bertanggung jawab, terutama semua umat muslim. Kemudian ya, Bapak ulangi, yang ini namanya adalah temanya masjid ya, sebagai budaya pengembangan Islam. Masjid kampus kah dia, masjid umum kah dia. Intinya adalah masjid itu tempat untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tempat tidak hanya beribadah kepada Allah, tempat mengatur siasat, ya, siasat politik, ya, tempat mengatur tata cara, misalnya ibadah, kemudian tempat-tempat untuk mengelola ekonomi umat, tempat-tempat untuk mengatur, ya, bagaimana umat ini lebih sejahtera gitu ya. Makanya jangan sampai masjid itu cuma dijadikan sejenis tempat atau gedung yang mewah, tapi masjidnya nggak ada orangnya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, para mahasiswa tentunya itu tempat loh ya, tempat paling nyaman ya di dunia ini adalah masjid gitu. Kalian pernah nggak lihat dulu tahun 2000-an waktu gempa Aceh dan kemudian tsunami, semua tempat yang paling mewah sekalipun, rumah yang besar sekalipun itu hancur ya, porak-porak gitu, kena saking besarnya gelombang tsunami. Kalian tahu nggak, ada satu tempat yang di depan tempat itu airnya itu nggak sebesar itu loh gelombangnya, airnya itu datar gitu, seolah-olah airnya itu tahu bahwa ini adalah tempat gitu ya, tempat mulia, tempat suci, ya, ini adalah masjid. Nah, coba kalian tengok lagi video-video tsunami waktu itu, mungkin kalian umur berapa ya? Bapak juga masih sekolah waktu itu. Nah, tempat yang semuanya itu hancur loh, semua di samping-sampingnya, di sekitarnya, di lingkungannya itu hancur. Tapi ada Masjid Aceh itu ya dia nggak hancur gitu, karena dia tahu gitu bahwa tempat yang mulia itu adalah masjid. Nah, bahkan ya bencana aja tahu gitu. Jangan sampai kita sadarnya masjid itu penting ketika dapat bencana musibah baru ke masjid gitu. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Waktu sudah menunjukkan jam 4.31, sedikit lagi ya. Nah, intinya masjid itu adalah benda ya, tempat. Sebesar apapun masjid itu tidak akan bisa megah dalam tanda kutip, tidak bisa mengembangkan ajaran agama Islam ini dalam tanda kutip kalau umat Islamnya itu ya malas gitu ke masjid. Ya, kalau umat Islamnya itu ya lebih banyak suka nongkrong di tempat yang ya di tempat bukan tempat yang suci. Jangan sampai gitu ya. Minimal hati kita itu menunjukkan ya kita ini ingin sekali gitu ke pengajian tiap malam, ingin sekali walaupun tentunya sibuk sekali, ingin sekali ikut ceramah, kajian Islami, kajian fikih wanita, fikih ibadah dan fikih lainnya, fikih ya ibadah syariah. Itu jangan sampai para mahasiswa-mahasiswi ya kehilangan gitu ya, kehilangan identitas bahwa rumah kita sebenarnya itu adalah masjid gitu. Karena masjid itulah tempat kita dekat dengan Allah. Di masjid itulah kita dapat beribadah kepada Allah. Di masjid itulah kita dapat melakukan ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan, baik itu masjid, ya, musola, surau, langgar dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
apa yang Bapak sampaikan dan teman-teman sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua pertanyaan teman-teman tadi terjawab ya. Dan tentunya mungkin kalau ada yang kurang, Bapak mohon maaf. Nah, gini, yang namanya karakter, yang namanya integritas mahasiswa itu tidak bisa seperti membalik kedua belah telapak tangan ya. Nah, makanya itu kalian tuh sering-sering ke masjid ya. Coba aja, kalau orang itu berkarakter, dia itu sekali saja ketinggalan kajian, ketinggalan ilmu, ketinggalan suatu majelis ilmu atau majelis dakwah, maka dia itu agak berat gitu. Nah, itu sudah bagus ya, berarti karakternya itu bagus gitu, bahwa ketika dia meninggalkan suatu kebaikan, dia itu agak gimana gitu ya, resah, galau. Kita kan kebalik tuh. Ketika kita maksiat nyantai aja gitu, tapi ketika ketinggalan kajian, ketinggalan majelis ilmu ya biasa-biasa saja gitu. Nah, seharusnya minimal hati kita itu terpaut dengan masjid ya. Minimal hati kita bareng gitu kan. Walaupun waktu kita terbatas, tapi usahakan gitu. Selama 7 hari terulang itu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kembali ke Sabtu, jangan sampai kosong gitu ya. Kosong daripada kajian-kajian ilmu. Seandainya lagi haid misalnya, seandainya lagi mohon maaf ya, Bapak ngomong menstruasi misalnya, maka kan sekarang tuh bisa gitu zaman digital ya. Itu gunakan, buka YouTube gitu. Kota kita itu akan nanti dibalas ya karena kita mendengar pengajian. Jangan sampai takut kotanya habis padahal ilmunya ya nggak nambah gitu. Padahal kalian masih muda. Gitu ya. Baik. Waktu sudah menunjukkan jam 4.35 atau jam 16.35. Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilapan. Juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab secara langsung tapi sudah Bapak rangkum ya secara mudah, mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami. Sekali lagi Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilapan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan milik Bapak pribadi. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghara. ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمدرسينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. Semuanya sama-sama ikuti Bapak di tempatnya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Salam kenal Taufik. Ana uhibbuka fillah. Gantengnya.